AHY ditolak Golkar hingga PDIP untuk koalisi di sektor lembaga. Kajian politik Nusa Kompratama Ari Junaidi menilai harganya ditawarkan Partai Demokrat untuk kerjasama di pemilu 2024. Jadi alasan partai berlambang bintang Mercy tersebut tak kunjung mendapat rekan koalisi. Masuk dalam perdebatan yang terlalu jauh karena sah-sah saja seorang SBY melakukan langkah-langkah manuver politik. Pada saat saya sampaikan seperti itu juga, teman-teman Demokrat juga tidak perlu terlalu baper juga, misalnya kalau kita menganggap itu sebagai bagian dari gimmick-gimmick politik yang akan dibangun oleh setiap orang. Pasti bermanuver ke pemilu. Pak Jokowi cuma gunting pita. Saya kira itu semua kan tagline yang bisa jadi judul sinetron. Judul sinetron itu bisa kita banyak-banyak tuh, turun gunung, kembali ke Hambalang. Semua itu bisa jadi judul novel atau sinetron yang keren. Tetapi sekali lagi, narasi politik macam ini tidak pernah menjadi masalah. Yang menjadi problem ke depan adalah apakah narasi-narasi macam ini mengganggu atau tidak persepsi publik terhadap jalannya sebuah negara. Pertanyaan saya, mengapa usulan kami untuk dimasukkan sebagai salah satu opsi di luar yang kedua itu tidak diterima, ditolak oleh semua fraksi, dipanja di forum lobby. Kalau ada partai yang ada masalahnya dan Partai Golkar berpengalaman dan tentunya mempersilahkan semua berproses secara hukum. Ya, saya kira ini bagian dari upaya Demokrat menciptakan momentum politik sekali pemanasan menyongsong pemilu 2024. Saya membaca secara umum kenapa SBY turun gunung itu, tentu ini tidak terlepas bahwa SBY ingin mengulang success story yang pernah dilakukan oleh Demokrat ketika menang pemilu 2004, 2009, 2014. Tetapi di luar itu, karena Rapimnas Partai Demokrat ini diselenggarakan di tengah berbagai masalah yang berkembang di masyarakat, terutama terkait meluasnya keresahan soal ekonomi, ya, kenaikan harga-harga karena BBM kemarin dinaikkan begitu, itu juga menjadi salah satu tema itu yang dibahas dalam Rapimnas kali ini. Bahkan kalau muncul Demokrat dalam koalisi ini, Mas AHY suaranya jauh lebih tinggi disurvei dibandingkan dengan dua nama yang berasal dari Golkar dan PKS. Tapi pertanyaannya, apakah mau Golkar yang elektabilitasnya lebih tinggi, PKS juga katakanlah berimbang dengan Demokrat, mau menganggap begitu saja. Jadi menurut saya masih sangat jauh dari apa yang kita sebut sebagai kepastian, sehingga berat untuk kemudian sosok ini menjadi capres bahkan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Harga mati Demokrat mengusung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, membuat partai-partai lain berpikir dua kali untuk bekerja sama dengan AHY. Ari menilai elektabilitas AHY tak seberapa dan belum cukup kuat untuk berlaga di pemilu presiden mendatang. Untuk dilirik menjadi cawapres saja, ia harus berjuang dan berkompromi dengan minat pasar politik yang lebih menginginkan pemimpin yang punya rekam jejak di eksekutif. Sementara putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu belum pernah punya jabatan di pemerintahan. Hingga kini, daya tawar sebatasnya pengalaman karir militer dan ketua umum Partai Demokrat. Elektabilitas demokrasi yang menurut survei sejumlah lembaga berada di 5 besar, bahkan 3 besar. Nyatanya juga tak membuat partai lain tertarik bekerja sama dengan partai besutan SBY tersebut. Menurut Ari, Demokrat sedianya merupakan partai yang paling gesit dalam bermanuver. Tetapi hasilnya nihil. Penjajakan AHY dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, misalnya tidak membuahkan kerjasama apa-apa. Malahan hasil mengumumkan bursa calon presiden yang memuat 3 nama tanpa memasukkan AHY. Sementara Gerindra ini bergandeng tangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Di sisi lain, PDIP Perjuangan pernah terang-terangan menyatakan sulit berkoalisi dengan Demokrat. Belakangan, Golkar pun menyatakan penolakan atas permintaan Demokrat untuk berkoalisi berdua dengan situasi politik saat ini, di mana koalisi dan bekerja sama antar partai sudah mulai terbangun.
Kata Ari, ruang gerak Demokrat semakin sempit. Ari pun pendapat Demokrat lebih dulu mengamankan peluang untuk bergabung di koalisi. Ada alih-alih bersikukuh mengusung AHY. Demokrat juga bisa mencontoh strategi Nasdem yang menawarkan figur-figur populer di pasar politik seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebagaimana diketahui, dianalisa data dan informasi, DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengajak Partai Golkar bekerja untuk pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Syariah menyebut kerjasama antara Golkar dan Demokrat bisa menjadi solusi terciptanya stabilitas politik. Namun ajakan tersebut ditolak oleh partai berlambang beringin itu. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Sadzili mengatakan Golkar tak mungkin meninggalkan koalisi Indonesia Bersatu yang telah dibentuk partainya bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Sebelum ini, PDIP terang-terangan menyatakan sulit berkoalisi dengan Demokrat karena alasan dinamika politik PDIP. Demokrat saling buka skandal SBY turun gunung, khawatir AHY dijegal, perang dingin, Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat akhirnya berubah menjadi konfrontasi elit, kedua kuat saling bongkar skandal. Konfrontasi bermula dari pidato Ketua Majelis Tenki Pata Demokrasi dalam rapat pimpinan nasional Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Kamis pekan lalu. Dalam pidatonya, yang potongannya kemudian viral di media-media sosial, SBY mengungkapkan rencananya untuk turun gunung ke gelanggang politik nasional menjelang pemilu dan Pilpres 2024. Pemakai diksi konon, SBY lantas mengungkapkan sinyal Pilpres nanti sudah diatur seperti permainan yang sesuai keinginan lawan-lawan politik. Demokrat, bahkan SBY mengklaim Demokrat yang kini menjadi oposisi akan dijegal atau ingin mengajukan calon presiden serta wakil presiden bersama koalisi selang 2 hari. Sabtu 17 September, akhir pekan lalu, Sekretaris PDIP Hasto Kristianto langsung menyambut pernyataan SBY. Hasto langsung membuka serangan pertama terhadap Demokrat dengan menyebut tahun 2009 yang digelar pada masa kepemimpinan SBY sebagai presiden sebagai kontestasi paling curang sepanjang sejarah. Harga mati Demokrat mengusung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, membuat partai-partai lain berpikir 2 kali untuk bekerja sama dengan AHY. Ari menilai elektabilitas AHY tak seberapa dan belum cukup kuat untuk berlaga di pemilu presiden mendatang. Untuk dilirik menjadi cawapres saja, ia harus berjuang dan berkompromi dengan minat pasar politik yang lebih menginginkan pemimpin yang punya rekam jejak di eksekutif. Sementara putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu belum pernah punya jabatan di pemerintahan. Hingga kini, daya tawar sebatasnya pengalaman karir militer dan ketua umum Partai Demokrat. Elektabilitas demokrasi yang menurut survei sejumlah lembaga berada di 5 besar, bahkan 3 besar. Nyatanya juga tak membuat partai lain tertarik bekerja sama dengan partai besutan SBY tersebut. Menurut Ari, Demokrat sedianya merupakan partai yang paling gesit dalam bermanuver, tetapi hasilnya nihil. Penjajakan AHY dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto misalnya tidak membuahkan kerjasama apa-apa. Malahan hasil mengumumkan bursa calon presiden yang memuat 3 nama tanpa memasukkan AHY. Sementara Gerindra ini bergandeng tangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Di sisi lain, PDIP Perjuangan pernah terang-terangan menyatakan sulit berkoalisi dengan Demokrat. Belakangan, Golkar pun menyatakan penolakan atas permintaan Demokrat untuk berkoalisi berdua dengan situasi politik saat ini, di mana koalisi dan bekerja sama antar partai sudah mulai terbangun. Kata Ari, ruang gerak Demokrat semakin sempit. Ari pun pendapat Demokrat lebih dulu mengamankan peluang untuk bergabung di koalisi. Ada alih-alih bersikukuh mengusung AHY. Demokrat juga bisa mencontoh Indonesia tanah air peta pusaka abadi
nan jaya.